Halo, Assalamualaikum. Dengan Inuri di seri pengalaman gaib yang pernah aku alami. Ini aku mau cerita tentang seorang bapak-bapak tetangga aku di Ngantang yang meninggalnya dengan happy ending dan berakhir dengan sangat indah. Keadaannya seperti yang aku lukiskan dalam sketsa ini. Jadi beliau itu disalam-salami oleh banyak orang dengan muka yang berseri-seri dan kayak di langit gitu ya. Kayak waktu hari raya gitu loh. Mereka pada bergembira, bersuka cita dan menyambut kedatangan si bapak ini dengan saling sapa dan bersalam-salaman. Baiklah, aku mau cerita selengkapnya. Jadi si bapak ini tetanggaku di Ngantang yang masih sahabat ayahku. Beliau meninggal tanpa sakit terlebih dahulu. Jadi beliau sedang tidur-tiduran gitu loh ceritanya di sofa di depan televisi, lalu ditemukan keluarganya sudah meninggal. Aduh, aku kok sedih ya. Sedih itu kalau dilihat dari sisi keluarganya yang kehilangan anggota keluarga dengan mendadak. Tapi kalau dilihat dari sisi si bapak, ya seneng kan, karena sudah lulus dari sekolah kehidupan. Seperti kita lulus sekolah kan seneng ya, dan lalu diwisuda gitu kan seneng. Aku melihat keadaan bapak ini setelah meninggal itu karena kepo. Jadi karena ingin tahu banget keadaan beliau. Kan ceritanya setelah aku melayat, aku nggak melihat apa-apa dan aku juga nggak merasakan apa-apa. Padahal kan biasanya kalau aku habis melayat orang meninggal itu biasanya ya hampir lebih sering aku diperlihatkan sesuatu, keadaan orang yang tadi meninggal gitu loh. Yang kali ini kok enggak gitu loh. Jadi aku bertanya-tanya, ada apa ya dalam hatiku ya? Gimana sih keadaan beliau? Itu aku bertanya-tanya dalam hati. Setelah itu nggak pakai lama, aku melihat keadaan beliau seperti melihat beliau itu sudah di langit gitu, kayak di awan-awan gitu ya, kayak lihat film tapi di langit. Langitnya jernih biru dengan awan putih yang tipis-tipis. Beliau disambut oleh orang-orang yang wajahnya berseri-seri, bajunya bagus, pakai baju batik seingatnya aku, kemudian pakai kopiah gitu ya, seperti pakaiannya orang Indonesia pada umumnya, tapi wajah mereka berseri-seri dan bajunya kelihatannya lebih bagus gitu. Yang lebih mengherankan lagi, wajah beliau itu aslinya kan hitam, kulit beliau itu sawo matang, jadi wajahnya juga hitam, kemudian alisnya itu tebal dan saling bertaut. Jadi orang Jawa bilangnya itu wajah yang mencurang gitu loh. Nggak ada ganteng-gantengnya, maaf ya. Tapi ketika di langit itu yang aku lihat tuh beliau itu kayak di filter ya, jadi ganteng gitu loh, bersih, berseri-seri. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa ya yang diamalkan beliau selama hidup di dunia kok sampai mendapat anugerah seindah itu? Aku sendiri tidak tahu persis. Yang aku tahu, beliau itu waktu aku masih kecil, beliau itu jadi pembina pramuka di desa. Dan beliau itu orangnya positif vibes gitu loh. Setiap ketemu sama beliau
itu rasanya seneng gitu. Jadi beliau itu bisa menyenangkan orang lain dengan vibrasinya dari dalam. Yang pasti beliau orang yang tulus, karena mengajar pramuka di desa waktu itu kan nggak ada uangnya. Jadi beliau sukarela mengajar anak-anak desa dengan materi-materi pramuka setiap seminggu sekali, setiap sore, ingatku, seminggu sekali. Beliau seorang pegawai negeri dengan seorang istri dan 2 orang anak, dan kelihatan kehidupan keluarga beliau itu cukup bahagia. Yang aku ingat, beliau ini orang yang rajin sholat ke masjid. Setiap sore aku sering berjumpa beliau itu di depan rumahnya sudah rapi, mengenakan baju koko dan kopiah dan sarung untuk menunggu azan maghrib. Tapi dari semua itu, aku kira yang paling menolong ya adalah beliau itu nggak punya kedengkian, nggak punya rasa dengki. Jadi beliau itu tipe-tipe orang yang kalau orang lain seneng, dia itu seneng gitu. Di balik wajah beliau yang mencurang ya kata orang-orang itu, beliau itu hatinya baik, tulus, dan tidak ada rasa dengki. Aku kira hal-hal inilah yang membuat kehidupan beliau itu luar biasa. Semoga kisah yang aku sampaikan ini menginspirasi kita semua untuk tetap berhati baik, tulus, dan tidak punya rasa dengki atau iri terhadap orang lain dan terhadap siapapun ya. Inuri minta maaf apabila ceritaku agak bertele-tele dan belibet. Masih banyak kisah-kisah yang insya Allah aku sampaikan lewat channel ini. Sampai berjumpa di cerita yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk menjaga hati tetap tulus, ikhlas, selalu memaafkan, dan tidak punya rasa iri dengki terhadap orang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum.